Tuhan. Shalom to BM. Shalom. Saya undang sama kita bangkit berdiri bersama. Mari kita merayakan, mengucap syukur untuk 79 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Amin. Mari siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Kami berkumpul bersatu Tuhan, memuji namamu yang besar. Haleluya. Come on to BM. Say. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anakku, satu suara nyatakan, angkat suaramu kemau bersama. Keselamatan bagi alam yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Ini pujian kami, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bertupian bersama sorakan haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya Tuhan. Amin. Biar suaranya bisa lebih keras lagi ya. Sama-sama, come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan, katakan satu suara, menyatakan, angkat tanganmu sama-sama, come on. Keselamatan bagi alam yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi nyatakan keselamatan bagi alam yang duduk bertata, kami naikkan pada anak domba. Kami bawa pujian kami Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Mari sambil tepuk tangan dari kepala teman-teman semua. Come on. Kami bersyukur tangan-Mu Tuhan menjaga bangsa kami Indonesia. 79 tahun kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Bersama katakan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Tuhan Tuhan, keselamatan bagi alam yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi nyatakan keselamatan bagi Engkau yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian kami Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kata kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan selamanya. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan yeah. Mari saya mau dengar sorak-sorak haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami akan menjadi umat-umat pemenang. Mari
Sebelum kita duduk, boleh sampaikan ke kiri kanan kita, merdeka! Merdeka. Silakan duduk teman-teman semua. Senang sekali hari Minggu kita selalu bisa ngumpul lagi di TUPM untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, sebelum mulai seperti biasa, kita mau nengok kiri kanan kita coba. Adakah wajah baru yang belum kalian kenal? Ayo coba. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir? Oh ada, welcome Ibu, welcome to 2PM. Kami senang sekali kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami selalu jam 2 siang beribadah di tempat ini. Aku juga senang banget tadi ketemu Helvin, ya, Adoy, ya, muka-muka yang wah I'm so happy banget kalau ketemu temen yang bisa sama-sama kita beribadah lagi ya di tempat ini. So sebelum kita mulai ibadah kita mau memberikan persembahan. Kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap dari kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Kau berkati ya Tuhan persembahan ini. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Untuk digunakan memuliakan nama-Mu lewat pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa scan QR code yang di depan. Atau scan QR code yang di depan bangku teman-teman, pastikan atas nama GBI PRJ. Nah, selagi teman-teman memberikan persembahan, selalu setiap minggu kita tidak lupa untuk men-encourage teman-teman. Yuk, join Cool. Wah, siapa di sini yang sudah join Cool? Boleh angkat tangannya semua? Wow, udah hampir lebih dari 50% Pak saya Radi. Jadi sayang banget kalau cuman datang hari Minggu, manas-manasin bangku gereja doang katanya, tapi nggak punya komunitas. Di dalam Cool tersebut kita bisa sama-sama bertumbuh. Bahkan kemarin ada salah satu Cool, wah main board game bareng di Kelapa Gading. Seru banget, lantai 2-nya di full book semua buat mereka. Wah. Dan ada keuntungan lagi nih sebelum masuk ke pengumuman selanjutnya, selain kita join Cool, ada pengumuman-pengumuman yang kita dapat terlebih dahulu. Salah satunya adalah acara yang kita nanti-nantikan dari tahun lalu. Udah senyum-senyum aja semua. Tahun ini kita juga akan mengadakan Presence 24. Yeay. Nah kalau kalian adalah anggota Cool, kita sudah memberikan harga early bird khusus anggota Cool. Nah bagi teman-teman yang belum pernah ikut Presence tahun lalu, wah lu gak asik loh. Sayang banget, kalian harus kudu wajib ikut banget yang tahun ini. Karena begitu luar biasa, kita banyak sekali dapat kesaksian-kesaksian kehidupan yang dirubahkan. Jadi gampang caranya. Caranya kalian tinggal scan QR yang di depan. Abis scan QR yang di depan langsung buka handphone, buka WhatsApp, minta cuti sama bos kalian. Ya, kita berangkat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu pagi kita bisa beribadah lagi di sini sama-sama di 2PM. So jangan ketinggalan. Kalau mau tanya-tanya sesuatu boleh juga kontak Novia dan Evan, di situ ada PIC-nya. Oh cara perginya gimana? Oh aku harus siapin berapa koper di sana ya, siapa tahu kan ya. So bagi yang belum pernah ikut silakan daftar. Karena ini sesuatu acara yang sangat memberkati, aku yakin dan percaya kalian semua pasti akan mengalami perubahan, mengalami kuasa Tuhan lebih lagi lewat presence ini. Amin. Nah, hari ini aku pribadi benar-benar mau memberikan apresiasi banget untuk semua volunteer. Teman-teman tahu banyak volunteer yang melayani pada hari ini dari jam 6 pagi. Wow, berikan tepuk tangan. Mereka mengadakan presentasi di ibadah raya tentang presence. Ada juga orang-orang, kalau teman-teman tadi naik di sebelah belakang situ,
ada kantin yang tiba-tiba cerah banget yang jualannya semua. Kita juga mengadakan fundraising. Jadi teman-teman selesai ibadah ini jangan langsung turun eskalator. Oh, udah habis. Wah, berikan tepuk tangan. Wah, ini kalau bahasa Jermannya cuan habis ya. Wah, begitu luar biasa, lihat. Ini baru fundraising minggu pertama. Tuhan udah berkati, ini baru 2 ibadah berarti ya, 3 ibadah. 3 ibadah habis teman-teman. Wah, berikan tepuk tangan lagi. Sekali lagi buat Tuhan kita. So, sekali lagi jangan lupa bagi teman-teman yang rindu melayani. Kalau kita pikir secara logika, kok ada ya orang mau dari jam 6 pagi melayani. Masih beberapa yang di sini juga ada yang dari jam 6 pagi loh. Melayani lagi di atas panggung. Aku yakin dan percaya karena hidup mereka sudah diubahkan dahulu sama Tuhan. Sehingga ada rasa syukur yang mereka mau ungkapkan lewat melayani Tuhan lebih lagi. So, kita undang teman-teman yang rindu melayani. Kita juga ada nursery di belakang. Kalau yang suka anak kecil bisa juga bantu di nursery. Multimedia, usher, greeter, everything. Kalau yang punya hati dong aku bingung nih kok mau melayani apa. Scan aja. Nanti dengan senang hati Pastor Eradi ini punya gift yang bisa mengarahkan di mana potensi kalian untuk melayani. Amin teman-teman? Amin. Nah, pengumuman selanjutnya jangan lupa kalau kita ikut ibadah ini kita merasa terberkati, kita story di IG kita, jangan lupa tag GBI PRJ dan 2PM_fam. Karena sayang banget kalau ada message penting yang kita juga terberkati. Kita juga mau dong, sesimpel kita mau men-sharingkan lewat sosial media kita. Karena aku yakin percaya apa yang memberkati kita juga bisa memberkati orang lain. Amin. Dan lewat sosial media ini juga bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan. Kalian cukup dengan DM dengan admin kita, nanti kita akan sama-sama doakan di ibadah raya ini. Oke teman-teman, aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doakan prayer request yang sudah masuk untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan siang hari ini kami bersatu hati, kami ingin mendoakan teman-teman kami ingin mendoakan saudara-saudara kami Tuhan. Kalau di dalam kehidupannya Tuhan Kau izinkan mengalami season yang mungkin berat ya Tuhan. Di mana orang tua dan saudara-saudaranya mungkin bebannya ada di pundaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menguatkan pundaknya Tuhan. Karena aku percaya teman kami tidak pernah berjalan sendiri, ada Engkau yang selalu bersamanya Tuhan. Setiap permasalahannya kami yakin Engkau yang menyertai dan Engkau yang akan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan kami juga ingin mendoakan teman kami kalau mamanya yang didiagnosa dokter kena sakit jantung Tuhan. Tuhan kami percaya tidak ada suatu hal yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus boleh sembuh oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau yang memberikan penghiburan, kekuatan untuk keluarganya juga ya Tuhan. Agar di masa-masa ini mereka boleh saling mensupport di dalam satu keluarga ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa kalau teman kami yang harus mengalami cuci darah karena kegagalan ginjal. Tuhan hari demi harinya kami percaya Engkau yang selalu menyertai. Engkau yang selalu menyediakan. Engkau yang selalu melindungi ya Tuhan. Karena dengan setiap proses yang dia akan alami hari demi hari, kami percaya Engkau yang akan semakin menguatkan Tuhan. Tuhan kalau siang hari ini kami juga mau berdoa untuk acara retreat kami Presence 24 Tuhan. Tuhan kami mau serahkan retreat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar acara Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan banyak bekerja lewat retret ini. Akan banyak orang-orang yang diubahkan hidupnya. Akan banyak orang-orang yang menerima pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat retret ini Tuhan akan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan ibadah siang hari ke dalam tangan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh tumbuh subur untuk setiap dari kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan penutup PM. Saya mau ajak kita sama-sama mengucap syukur lewat pujian penyembahan. Bagaimana Tuhan Yesus menopang, menjaga bangsa kita 79 tahun. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia. So hari ini saya percaya dewasa mudanya Tuhan pasti punya hati untuk bangsa kita Indonesia. Maukah teman-teman kita berdoa dan memberkati bangsa kita hari ini bersama-sama? Kita satukan hati, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini doa kami bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih 79 tahun penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Mari tubihan angkat suara. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri Tuhan untuk Indonesia kami. Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, doa kami untuk Indonesia Tuhan. Pasti negeri kami.
Lebih lagi bersama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, nyatakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi bersama, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, umat-umat-Mu. Ini doa kami, sebab kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu yang kami muliakan, yang kami tinggikan Tuhan, lebih dari segalanya. Mari Tuhan penuhi ruangan ini dengan pujian sembah yang terbaik hanya pada Yesus Tuhan. Ini syukur setiap kami untuk bangsa kami, penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu yang menopang Indonesia. Kami sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, namamu ditinggikan Tuhan. Haleluya, setiap kami yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam hati-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Menyembah-Mu Yesus Raja, Yesus Tuhan.
Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu Allah yang sangat baik, amat baik, teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan bukan hanya dari mulut, lidah, bibir kami Tuhan. Tapi ini bentuk penyembahan kami dari dasar hati kami yang terdalam. Bapa, hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak muda ini Tuhan, di saat mereka punya pilihan Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak hal yang menarik Tuhan. Tapi mereka ada di sini, mereka menyembah Engkau, mereka menyerahkan hatinya untuk Engkau. Dan Engkau akan berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Akan ada perjumpaan dengan Tuhan, akan ada perkenanan Tuhan, akan ada urapan Tuhan turun. Akan ada hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dan memenuhi ruangan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu dan hanya kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, ajar kami karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom to EPM, how are you? Silakan duduk saudara. Saudara, I'm so excited. Ya, thank you for having me here. Setiap kali saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan buat saya. Ya, dan saya juga mengucap syukur untuk Pastor Eradi Chandra, Randy, Aksa, dan kalian semua di sini for having me. I'm so excited. Kalian excited gak sih? Kalau mau dengar firman Tuhan, I'm so excited ya. Karena Tuhan sudah begitu baik. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya beri judul warranty atau jaminan. Saudara, kalau kita beli sesuatu yang mahal, barang-barang elektronik, handphone, TV, kulkas, apalagi itu akan datang dengan sebuah jaminan, betul? Karena apa? Harganya mahal saudara. Dan produsennya yakin bahwa harga yang mahal yang kita bayar untuk membeli barang tersebut senilai dengan kualitas yang kita dapatkan. Karena itu ada warranty-nya. Tidak akan rusak dalam jangka waktu tertentu. Saya cek. Rolex, coba saudara tebak kira-kira warranty-nya berapa lama. Saya pikir lifetime, ternyata enggak saudara. Berapa? 5 tahun. Ya. Jadi dalam waktu 5 tahun mereka cukup pede bahwa enggak akan rusak. Dan kalaupun rusak mereka akan ganti dengan yang baru. Kecuali warranty itu, jaminan itu tidak berlaku kalau apa saudara? Kalau ada kesalahan penggunaan. Ya, itu akan void. Nah, sadarkah kita bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki jaminan? Ada 2 jaminan kekal, lifetime warranty. Yang pertama itu apa? Jaminan hidup yang kekal. Kita sebagai orang Kristen kita harus hafal ayat ini saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Syarat untuk beroleh jaminan hidup yang kekal itu apa saudara? Apa? Perbuatan baik? Kesempurnaan? Hanya percaya. Isn't it amazing? Di saat orang-orang berlomba-lomba berbuat baik, mereka timbang perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Aduh, udah cukup belum ya untuk masuk surga? Kita dengan gampangnya hanya dengan percaya. Only have faith. Jaminan itu langsung kita terima. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, ada banyak tempat untuk Tin Setiawati, Eradi Chandra, Randy Junaidi, Aksaria, buat saudara semua yang ada di sini. Saya bayangin nanti kalau kita di pintu gerbang sorga, kita dipeluk sama Tuhan Yesus. Lalu dibilang, engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku. Kemudian mungkin ya saudara ya, ada kamar-kamar yang bagus, ada nama saya di sana. Waduh, seneng banget ya. Saudara, bahkan nanti ada rewardnya, kita akan lihat ya.
Oke, saudara, saya ingin memperkenalkan sebuah tradisi Yahudi yang namanya Kiddushin. Kiddushin ini adalah betrothal, yaitu pertunangan resmi. Tapi ini bukan seperti pertunangan kalau sekarang kan kalau seorang pria lagi mau ngelamar, dia jongkok ya, terus kemudian dia keluarin sebuah kotak, ceweknya udah deg-degan, terus begitu kotaknya dibuka, kalau diamondnya besar, bersinar-sinar, mata ceweknya sebesar diamondnya, semakin besar diamondnya, matanya semakin besar, shine bright like a diamond gitu ya. Dan ini bukan, saudara. Jadi ini adalah upacara tunangan resmi di mana sang calon mempelai pria akan membawa ayahnya untuk datang ke rumah calon mempelai wanita. Bertemu dengan ayahnya. Kepala keluarga bertemu dengan kepala keluarga. Untuk apa? Untuk melamar anaknya, putrinya. Dan mereka tahu bahwa membesarkan seorang putri sampai dewasa dalam kekudusan, sampai cakap untuk nanti menjadi seorang istri itu tidak mudah. Makanya kalau kita hadir ke wedding saudara, terus kalau papa yang cewek tuh biasanya berlinang air mata ya, nanti anaknya akan masuk ke rumah yang baru, aduh udah bukan jadi anak kita lagi, kita udah didik dari kecil, udah cantik, diambil orang, hilang gitu ya. Gimana kalau nanti gak sering pulang, aduh gimana gitu ya. Nah, negosiasikan jumlah emas kawin yang layak dan itu cukup mahal, saudara. Biasanya itu sampai seharga rumah. Ya rumahnya tergantung ya, rusun atau enggak itu kita nggak tahu ya saudara ya. Tergantung kemampuan dari sang pria. Tetapi setelah dinegosiasikan apa yang terjadi saudara? Ayah dari calon mempelai pria akan menuangkan anggur terbaik yang bisa mereka afford. Lalu diberikan kepada sang pria, lalu sang pria mengatakan kepada sang wanita, anggur ini melambangkan hidupku. Aku akan menyayangimu, aku akan melindungimu sekalipun dengan nyawaku. Maukah engkau menjadi mempelaiku? Nah, sang wanita yang dulu itu biasanya enggak gitu kenal karena kan dijodohin. Saudara tahu Ishak ya dijodohin, babat, bibit, bebet, bobot gitu ya dilihat semua. Oh ini ketemu nih yang bagus. Lalu dikenalin, nah ceweknya kan bercakap-cakap. Mungkin dia lihat, oh ganteng juga ya gitu. Oh kayaknya baik orangnya, oh nyambung gitu kalau ngomong, oke deh saya mau. Nah dia punya kesempatan untuk memilih, dia akan ambil anggur itu, dia akan minum kalau dia menerima sang pria. Lalu dia akan katakan, anggur ini juga melambangkan hidupku yang kupersembahkan kepadamu. Aku akan melayanimu, mencintaimu, merawatmu dengan setia sampai maut memisahkan kita. Lalu pria itu akan mengambil meminumnya dan resmilah mereka menjadi suami dan istri. Tetapi apakah istrinya langsung dibopong ke rumahnya saudara? Enggak saudara. Jadi ada waktu pingitan. Sanctification di mana sang wanita harus hidup dalam kekudusan. Tidak boleh lagi jajan-jajan, dating-dating, ketemu cowok-cowok lain. Dia akan dipingit. Dalam pingitan itu sang wanita akan berusaha cari tahu sang pria itu sukanya apa. Mungkin sukanya lodeh, oke dia coba gimana cara masak lodeh terenak. Dia sukanya apa? Oh mungkin main golf, dia akan coba. Mungkin ya saudara ya, zaman dulu gak ada golf ya. Coba main golf, pokoknya sampai mereka bisa bersatu jadi pasangan suami istri yang serasi. Lalu apa? Sang pria ini sebelum upacara merit yang resmi dia akan pulang bersama ayahnya meninggalkan sang istrinya walaupun surat kawin telah ditandatangan. Walaupun mereka sudah resmi menjadi suami istri. Pulang untuk apa? Menyediakan tempat tinggal buat sang calon mempelai. Ya. Berapa lama gak ada yang tahu tergantung rumahnya berapa besar saudara. Kalau rumahnya istana mungkin bisa 1 tahun dia akan kembali lagi. Apakah dia akan kasih tahu oke, tanggal 17 bulan 7 tahun 2028 saya akan kembali menjemput kamu. Enggak, itu effect of surprise. Dia pengen tahu pada saat dia datang nanti ceweknya itu siap enggak? Ceweknya itu lagi dating orang lain enggak? Ceweknya itu masih setia nunggu enggak? Jadi dia enggak kasih tahu saudara, jadi itu surprise. Nah
Kan zaman dulu kampung ke kampung jalan kaki ya saudara, nggak naik pesawat, nggak naik mobil gitu. Jalan kaki itu cukup lama. Jadi dia akan jalan kaki, iring-iringan, bawa mas kawin dan lain sebagainya. Lalu sampailah di pintu perkampungan itu, lalu disambut sama kepala desa dari sang mempelai wanita. Mereka senang banget, ditiuplah sang kakala, mempelai pria telah datang. Wah, semua langsung heboh, udah mau ada pesta. Sang mempelai wanita harus berganti baju. Dengan apa? Dengan baju pengantinnya. Nah saudara, ketika kita diundang Tuhan masuk ke dalam perjamuan kudus, minum anggur, kita harus minum dalam kekudusan. Ya, kalau ada dosa yang belum kita akui, kita harus akui dulu. Itu yang melambangkan upacara ini saudara. Tuhan memberikan tawaran kepada kita, maukah engkau menjadi mempelaiku? Boleh mau, boleh enggak, itu kehendak bebas. Dari 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Tuhan katakan, jangan takut, aku pasti jemput. Walaupun lama aku siapkan tempat buat kamu. Tempat yang indah, tempat di mana gak ada ratapan, gak ada tangisan lagi. Ya. Di Wahyu 19 ayat 7-9 itu dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya yaitu kita telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Baju ini yang harus kita siapin saudara. Apa artinya? Di Alkitab itu ditulis juga saudara. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Sampai Tuhan jemput kita. Amin. Amin. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa itu? Kita semua. Saya cukup yakin kita ada di sini karena kita dipanggil dan dipilih. Dan kita diberikan tawaran, maukah engkau menjadi mempelaiku? Ya. Lalu Paulus di 2 Korintus 11 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara. Karena dalam proses pengudusan itu, sanctification itu, pingitan itu akan ada cowok-cowok ganteng yang berusaha menggoda kita supaya proses pertunangan kita dengan Kristus itu tidak jadi. Dan iblis itu enggak dalam wujud yang menakutkan, tetapi dia akan berusaha menyamar sebagai malaikat terang. Makanya Alkitab katakan hati-hati karena iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, siap untuk menelan orang yang lengah. Ya saudara ya. Nah saudara, anak sekolah minggu pun kadang-kadang bingung gitu ya. Antitin, saya ada rekamannya, boleh audio yang pertama? Saya ngajar sekolah minggu saudara, minggu lalu saya ngajar King's Kid, saya ngajar JC. My question is, Ya. when God knows everything that's gonna happen, why did God invent Adam and Eve even though the problem is gonna get more complex? Ya, ini anak kecil SD saudara, pertanyaannya udah kayak gini, serem gak? Kenapa kalau Tuhan tahu bahwa kita akan digoda oleh iblis, jatuh ke dalam dosa, lalu gak kudus lagi, kenapa Tuhan izinkan, kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dengan pilihan bebas? Wow, ngeri, merinding jawabnya ya. Belum bisa ngetik, udah bisa nanya saudara. Luar biasa kan? Mungkin ngetik salah-salah tapi dia bisa ngomong. Saudara, sadarkah kita bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak bebas. Ya kan? Saya pernah masuk ke dalam website salah satu gereja Kristen progresif saudara. Saya nonton videonya, kadang ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya dari anak muda, anak kecil, ibu-ibu. Bahkan anak saya sendiri tanya, Mom, is that fair? Hanya yang ikut Kristus yang masuk surga. Is that fair? Is God even loving us, all of us? Saudara,
Saya masuk ke sana itu benar-benar seperti luar biasa saudara. Mereka worship lalu pendetanya mulai gini. Tahukah saudara bahwa metanoia atau pertobatan itu berasal dari bahasa Yunani meta dan noia. Ini bule ya saudara. Meta means open up, expand, change, renew. Noia berarti your mind, your thought, expand your mind. Terus dia masuk ke kitab waktu Adam dan Hawa. Dia bilang, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan katakan? Dia akan bilang, Tuhan katakan jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kamu akan mati. Apakah mereka mati saudara? Iblis katakan tidak, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi kamu akan terbuka matamu, kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu yang benar dan yang salah. Dan karena itu Tuhan takut. Dan saudara lihat apa yang terjadi, apakah mereka mati? Tidak saudara, mereka tidak mati. Berarti siapa yang bohong? Tuhan atau iblis? Wow. Saya sampai kaget saudara, begitu meyakinkannya bagaikan malaikat terang. Mereka berusaha memutarbalikkan kebenaran seolah-olah Allah yang berbohong. Seolah-olah Allah takut kita menjadi sama seperti Allah. Kalau memang Allah takut, ngapain dia korbankan anaknya untuk menyelamatkan kita? Ya enggak? Biarin aja. Dan ayat demi ayat itu diputarbalikkan, ada yang mereka bilang gini, bahkan ada salah satu gereja yang punya 23 dalil. Dia katakan, it is okay to sin, it is okay to smoke, it is okay to drink, it is okay to be gay. Tertera di situ saudara. Because we are the children of God. God is love, He loves us anyway. And Jesus died for our future sin. Luar biasa kan saudara? Hati-hati ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke jaminan yang kedua. Tuhan tahu saudara bahwa kita akan digoda oleh iblis dan Tuhan tahu kita nggak boleh sendirian karena itu masuk ke jaminan yang kedua yaitu outpouring of the Holy Spirit. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tugas Yesus di bumi sudah selesai. Sekarang tugas dia di sorga menyediakan tempat buat kita, calon mempelainya. Tapi dia bilang jangan takut. I will never leave you nor forsake you. I will not leave you alone. I will send someone to comfort you. The Holy Spirit. Ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan diberikan dua jaminan. Hidup yang kekal dan Roh Kudus. Once you believe, only by faith, only by grace. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah materai binding agreement, binding contract. Bahwa kita adalah miliknya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, Tuhan tahu kita nggak akan kuat kalau sendirian. Tuhan tahu kita nggak tahu yang mana kebenaran yang mana yang enggak. Tuhan tahu kita sekali-kali akan jatuh karena kita masih di dunia. Apakah ketika kita jatuh lalu Tuhan akan tinggalkan kita lalu bilang syukurin? Enggak saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia akan berikan kesempatan demi kesempatan tapi kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Bukan Allah yang maha sabar. Nanti kita akan masuk ke sini. Ya. Apa tugas Roh Kudus yang dia titipkan di dalam hidup kita? Yang pertama Yohanes 16 ayat 8. Menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nanti Roh Kudus itu bisa ngomong sama kita. Kita akan mulai makin lama makin peka. Hey, don't do this. Ini Tuhan sedih loh kalau kamu gini. Ini dosa loh. One sin will lead to another sin. Ya, dimulai dengan dosa yang mungkin kita anggap kecil. Kita buka celah. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Hey, jangan loh. Yang ini yang benar. Ingat loh. Nanti akan ada penghakiman. Ingat loh kamu calon mempelainya loh. Yang kedua. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbuah. Yang ketiga, dia akan memberikan kuasa. Kita akan bahas pelan-pelan satu persatu.
Role yang pertama menginsafkan kita akan dosa, mengajarkan kita kebenaran, mengajarkan kita tentang hari penghakiman yang kita nggak ngerti saudara. Kalau baca Wahyu pusing ya. Saya kuliah teologi itu paling pusing kalau dapat proyek tuh Wahyu saudara. Revelation bingung, ada gambar binatangnya, wanita, apa, ular gitu ya. Artinya apa juga bingung, baca komentar tafsirannya beda-beda itu bingung banget saudara. Tapi jangan takut ya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara baca baik-baik. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kapan ngomongnya? Saudara kalau kita beli barang elektronik, it comes with manual. Ya. Apalagi kalau aduh bingung nih pencetannya banyak banget gitu ya. Yang mana yang start, yang mana yang ini kita bingung. It comes with the manual. Pasti. Saudara kalau nggak mau salah ngejebret baca manualnya. Kalau nggak mau salah penggunaan lalu void warranty-nya, jaminannya baca manual. Ini manual kita saudara. The Holy Bible. Ada yang bilang, aku nggak bisa dengar suara Tuhan. Nggak bisa baca nggak? Bisa baca. Ini adalah surat cinta yang Tuhan titipkan untuk kita baca dalam sanctification kita. Oh dia sukanya ini, oh dia ini. Karena apa saudara, kalau kita nggak tahu yang mana suara iblis dan yang mana suara Roh Kudus nanti nyaru. Kenapa kita dikatakan kita adalah domba saudara, boleh videonya? Karena domba adalah binatang yang paling lemah yang nggak punya self defense. Tapi dia punya satu, kepekaan untuk mendengarkan suara gembalanya. Silakan. Suaranya boleh dikencengin. One more time. Ini turis lagi nyoba-nyoba menyaru jadi gembala. Saudara. Suaranya nggak sebenarnya. Dikasih tahu saudara, katanya tika dombanya datang. Mereka coba. Tuh, ternyata nadanya lain saudara. Saudara akan lihat, so amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Semua dari kejauhan datang saudara. Oh my Hanya God. dengan This is dengar amazing. suara gembalanya. Ya, sang gembala nggak perlu repot cari sana tangkep gitu ya, pakai tali apa gitu nggak perlu. Tinggal ngomong kata kuncinya, passwordnya. Domba itu bisa dengar, oh ini gembala saya. Oh ini waktu makan. Oh ini waktu selesai. Ya. Nah, saudara, banyak yang bilang sama saya, Ci, tapi kan kita sibuk ya, kita tuh anak muda, terus kita baru pasutri, kita punya anak kecil, kita punya baby, kita kerja di marketplace, kita pelayanan, mana ada waktu untuk baca Alkitab. Saudara, saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Ya, anak saya yang pertama itu di Singapura, kadang-kadang saya harus ke Singapura temenin dia. Yang kedua mau ke UK, yang ketiga masih SD, saudara ada yang ketinggalan. Setiap malam saya harus ajarin dia. Kalau saya bangun tidur, saya buka WhatsApp saya udah ratusan saudara. Saya bangun pagi jam 5, setengah 6, siapin dia ke sekolah jam 6, kemudian saya ngajar sekolah minggu, saya khotbah, kadang-kadang sharing di doa fajar, kemudian di JC, di ibadah raya, minggu lalu saya di King's Kids, saya bantu suami saya di marketplace, saudara. Aduh begitu banyak laporan yang harus saya buat, malam udah pulang les saya harus ajarin lagi, matematika, IPA, semua sampai malam saudara. Capek nggak? Capek banget, pakai banget.
Ini hidup saya malam-malam saudara. Kalau saya bilang Tuhan aku mau baca Alkitab, kadang-kadang bukanya malam, tutupnya lagi pagi saudara. Ngantuk banget gitu ya, saya coba Tuhan gimana ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Gak pernah selesai Alkitabnya saudara. Saya coba taruh Tuhan setelah semua itu, gak muat saudara. Tapi saya tahu semua yang saya miliki anak saya yang pertama dapat scholarship full year 4 tahun di Singapura saudara. Saya tahu itu karena kebaikan Tuhan. Dia bukan anak yang jenius saudara. Tapi ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Yang kedua juga walaupun belum lulus kuliah, udah dapat kerjaan, dapat gaji, itu semua atas berkat Tuhan. Bahkan Tuhan sekarang sedang siapin tempat buat saya di sorga, masa sih? Baca surat cinta Tuhan 15 menit aja saya gak tahu terima kasih gitu saudara. Lalu saya bilang Tuhan saya mau coba. Walaupun kadang-kadang saya gak tidur saudara. 48 jam saya gak tidur, saya pernah. Saya bilang saya mau coba 15 menit. Saya nyanyikan satu lagu penyembahan 5 menit. Saya baca satu pasal 10 menit. Lalu saya mulai baca WhatsApp saya, meeting dan lain-lain, Zoom. Sampai malam saudara saya urus semuanya. Menurut saudara muat gak? Muat, masih ada lebihnya. Dengan waktu 24 jam ada orang yang punya begitu banyak kesibukan masih punya waktu untuk Tuhan. Ada orang yang gak punya. Kalau saudara mau cek saudara punya waktu untuk Tuhan atau enggak. Saudara lihat screen time social media saudara. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk scroll kehidupan orang lain. Kita nontonin satu persatu. Oh si ini. Kita lupa akan kehidupan kita sendiri. Kita lupa yang memberikan berkat kepada kita. Kita gak punya waktu untuk sang mempelai. Tapi kita bilang, God I love you so much. Betapa sedihnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saya melayani saudara saya diberikan tema gitu ya, saya akan duduk diam di ruangan setiap pagi yang saya pakai untuk bertua dengan Tuhan. Saya puasa udah hampir 10 tahun mungkin ya, karena saya gak ada waktu, saya korbankan breakfast saya untuk baca Alkitab. Di ruangan yang sama setiap hari berdua dengan Tuhan dan saya catat janji-janji Tuhan. Saya catat tulisan saya acak-acakan saudara, kadang-kadang saya stabiloin, kadang-kadang saya buletin, kadang-kadang pakai pen merah, kadang-kadang pakai pen biru. Saya catat janji Tuhan dan ketika saya diminta oleh Tuhan berkhotbah, saya akan duduk di situ, saya akan menyembah. Lalu saya bilang Tuhan pesan apa yang mau kau sampaikan. Saya akan diam saudara, diam terus sampai saya dapat. Dan Roh Kudus akan mengingatkan akan janji-janji yang pernah saya tulis. Ingat gak kamu aku pernah ngomongin, oh iya ingat Tuhan. Lalu ayat-ayat itu akan bermunculan mengingatkan saya, oh iya Tuhan, oh iya Tuhan. Ya tentu saya harus rangkai sendiri ya saudara khotbahnya ya poin-poinnya. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan gimana saya bisa ingat kalau saya gak baca saudara. Gimana saya bisa ingat kalau saya gak catat. Ya kan? Google. Tanya AI itu bisa kasih sermon yang sangat bagus. Tetapi tidak akan ada impactnya. Ya, karena dia hanyalah robot saudara. Role yang kedua menghasilkan buah. Buah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara kenapa dimulai dengan kasih? Tanpa kasih kita tidak akan bisa melakukan semuanya. Start from love. Our God is love. Ya. Dan diakhiri dengan penguasaan diri, kenapa? Karena sulit sekali untuk menguasai diri. Walaupun kita udah Kristen 25 tahun kadang-kadang kita meledak. Ketika kita meledak kata-kata yang menyakitkan yang keluar. Ya. Tapi saudara jangan takut karena sanctification is a process. Makin lama berjalan makin dekat. Makin lama makin kudus. Kapan sempurna kita gak tahu. Gak ada orang yang sempurna. Ya. Tetapi Daud yang gak sempurna pun berulang kali jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, hambaku yang berkenan. A man after my heart. Ya. Alkitab katakan di Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi gampang kalau saudara mau tahu kapan siapa nabi-nabi palsu, lihat buahnya saudara. Apakah dia berbuah? Dan dengan buahnya itu juga kita akan dihakimi. Kita akan dikenal. Kenapa pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk Yesus padahal belum musimnya? Karena pohon ara yang dari Tuhan harus selalu bermusim.
Tidak hanya pada musim panen. Buah itu harus selalu ada. Dan saudara perhatikan, fruit of the Spirit, bukan fruits. Ada orang bilang, oh saya kasihnya besar, saya suka memberi, tapi saya kurang bisa penguasaan diri. Itu enggak boleh saudara. Karena buah roh, bukan buah-buah roh. 1 buah dengan 9 rasa. Saudara harus punya semuanya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya. Lalu role yang ketiga dari Holy Spirit adalah memberikan kuasa. Aku berkata kepadamu sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, ketika kita setia dalam perkara kecil, percayalah Tuhan akan berikan kita kesetiaan dalam perkara besar. Tapi seringkali kita salah kaprah, kita terbalik-balik, kita pikir salvation is by works. Salvation is by faith, saudara. Yang by works itu buah rohnya yang harus kita usahakan. Reward yang akan diberikan kepada kita, mahkotanya itu yang by works. Karena Tuhan tidak pernah berhutang, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Dia akan berikan upahnya. Ya, jangan terbalik-balik. Dan banyak orang yang menantikan mujizat, kok saya nggak dapat mujizat sih, kok orang lain dapat sih. Saudara, yang kita nantikan bukan kuasanya. Yang harus kita usahakan buahnya dulu, kuasanya is a gift. Gift of the Spirit. Banyak orang yang terbalik, buahnya nggak mau, giftnya mau. Jangan terbalik-balik. Saudara, saya kuliah di ORU. Oral Roberts University online. Kita sering ngadain grup discussion. Di sana ya saudara, mereka udah gelarnya doktor, master. Wah, gelarnya panjang banget, saya sampai bingung. Bishop, pengarang author, pengarang buku rohani, penterjemah Alkitab ke dalam bahasa lain. Duduk di situ bersama dengan saya sekolah. Saya sampai, wow, kalian mau belajar apa lagi ya? Gitu kan, udah expert, dia bilang God is so beautiful. The word of God is so beautiful. Gak akan habis dipelajari. Dan mereka punya kuasa saudara. Saya tuh seperti hidup di zaman Alkitab. Ada yang my gift is interpreting dreams. Dia bisa menerjemahkan mimpi. Seperti Daniel, seperti Yusuf. Ada yang lagi bisa prophesy. Bernubuat, dia bilang, saya tanya gimana cara bernubuatnya, dia bilang malam-malam Tuhan kasih saya kayak seperti mimpi. Bahwa besok akan ada 3 orang datang sama kamu, yang pertama ngomong ini, yang kedua ngomong ini, yang ketiga ngomong ini. Dan besokannya terjadi exactly the same as her dream. Saya sampai merinding saudara, sampai terkaget-kaget, wow. Roh Kudus itu begitu luar biasa saudara ketika mereka setia. Ketika mereka lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan bilang engkau adalah hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Ya saudara. Amin ya. Kita usahakan buahnya. Kita akan terima gift of the Holy Spirit. Tapi jangan lupa, Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sengaja berbuat dosa. Lukas 12 ayat 10 mengatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bingung ya? Kok melawan anak manusia, melawan Yesus diampuni, melawan Roh Kudus gak diampuni, maksudnya apa? Maksudnya gini saudara, Farisi sampai sekarang menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka dikategorikan sebagai unbelievers. Bukankah kita dulu juga unbelievers? Bukankah kita diberikan kesempatan untuk membuka hati kita dan untuk percaya kepada Tuhan? Ya. Jadi karena mereka belum percaya kepada Yesus, mereka belum diberikan Roh Kudus. Tetapi ketika kita percaya kita punya Roh Kudus ingetin terus-menerus, kita bilang, hey, be quiet. I will do my will and not your will. This is my life and not yours. Tuhan akan biarkan dan suara itu akan makin lama makin redup. Dan ketika kita terus-menerus berdosa dan tidak bertobat, tidak ada lagi anugerah yang kedua. Anugerah sudah diberikan, kita menyia-nyiakan pengorbanan terbesar dari Sang Bapa di kayu salib. Anak satu-satunya yang dia kasihi, dia disembelih di muka Sang Bapa. Lalu kita menyia-nyiakan darahnya. Dia bilang that's enough.
you do it purposely, intentionally, there is no more grace for you. Ya. Saudara, Matius 24 ayat 14 mengatakan, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan sekarang ini pintu anugerah keselamatan pengabaran Injil sedang terbuka di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan kita ambil bagian, ini adalah kesempatan kita memberikan tiket ke sorga gratis untuk seluruh keluarga besar kita, untuk teman-teman kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ambil bagian ini saudara, isi kursi-kursi yang kosong. Jangan pindahin jemaat gereja lain saudara. Ya. Bulan Juni 2024 di Papua Nugini ada Miracle of God, 300.000 orang dibaptis massal. Luar biasa. Lalu apalagi di California, Mei 2024, over 2 days in California, di laut, di sungai, dimanapun mereka bisa menemukan air, di drum, di ember, di tempat kuliah, 12.000 orang dibaptis massal. Baru-baru ini ya saudara ya. Lalu di mana lagi? Di France, April 2024, on Easter Sunday, more than 12,000 people were baptized in France. A country where 50% of the population say they do not believe in God. Kemarin waktu kita, saudara ada yang ikut Empower 21, Everyone Asia. Itu ada satu pendetanya, itu terjadi lawatan yang luar biasa. Semua pembicara itu, waduh, ada yang sembuh, curahan Roh Kudusnya begitu nyata. Ada satu pendeta dari France, namanya Jean. Jean itu bilang, Perancis sedang dilawat Tuhan luar biasa. Banyak sekali pertobatan, tidak pernah dilihat oleh mata. Lalu di Iran saudara, kita waktu itu mengundang Pastor Farshid dari Iran. Dia tadinya unbelievers, tetapi Tuhan itu begitu baik. Kalau ditanya, adilkah Tuhan yang masuk surga itu hanya orang Kristen? Bagaimana dengan yang lain? Saudara, He loves everyone the same. Tapi dia mau kasih kita bagian jadi partner Tuhan. Sama-sama menjadi duta besar kerajaan sorga. Ya, mengabarkan Injil. Walaupun Tuhan bisa datang sendiri dalam mimpi. Karena Pastor Farshid didatengin dalam mimpi saudara. Luar biasa. Banyak sekali yang bertobat. Saya gak akan bacakan, saudara baca sendiri. So what sets us apart? The warranty, jaminan itu saudara gak akan temui di dalam agama lain. Karena kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan antara Allah yang menyebut dirinya Bapa dengan anak. Kekristenan itu karena Tuhan sayang sama kita, dia mau mewarisi kerajaannya kepada kita. Dan dia rindu anak-anaknya datang sama dia. Dia rindu ngobrol sama anak-anak. Dia rindu anak-anaknya curhat. Dia rindu untuk memberikan kuasa itu kalau kita siap saudara. Karena kalau nggak siap kita jadinya apa? Batu sandungan. Ada dua jenis orang Kristen. Ada yang jadi batu sandungan, ada yang jadi batu lompatan. Ada orang yang benci sama Yesus karena kita. Karena apa? Karena perkataan kita, perbuatan kita menyedihkan. Ya, suam-suam kuku. Jaminan Holy Spirit, jaminan eternal life itu kita sudah terima saudara. Tapi kita ada PR. Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Untuk mereka yang setia, faithful akan ada mahkota. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini tugas kita. Kalau kita mau, Tuhan sediakan mahkota. Ya, saya akan tutup dengan sebuah quote. Your life is a gift from God. What you do with it, what you do with your life is your gift to God. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya tidak ada satupun yang hadir pada saat ini kehilangan mahkotanya. Karena hamba-Mu yakin dan percaya mereka adalah orang yang dipanggil, mereka adalah orang yang dipilih, mereka adalah orang yang dikaruniakan Roh Kudus. Bapa, aktifkan Roh Kudus dalam hati mereka. Biarlah mereka bukan hanya pulang sebagai pendengar firman, tetapi mereka adalah pelaku firman. Dan firman itu akan bertumbuh subur dan berbuah lebat sehingga seluruh dunia bisa melihat bahwa mereka adalah anak-anak-Mu. Ada kuasa dalam perkataan mereka, ada kuasa dalam doa-doa mereka, ada kuasa dalam kehidupan mereka. Sehingga seluruh keluarga inti mereka, seluruh keluarga besar mereka, seluruh kerabat mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin ambil bagian dalam pencurahan Roh Kudus ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you. Happy Sunday. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya tambahkan sedikit perihal Presence 24. Yang menyambung dengan firman Tuhan yang baru kita dengar hari ini. Untuk pertama kalinya di retreat Presence kita akan mengadakan baptisan massal, saudara-saudara. Ya, because we believe kita semua adalah keluarga besar Tuhan yang patut merayakan. Jika ada satu orang bertobat, firman Tuhan katakan seluruh surga berpesta pora, saudara-saudara. Dan oleh karena itu saya rindu sekali di Presence 24 kali ini yang akan menjadi acara puncaknya adalah kita akan menyaksikan orang-orang memberikan hidup mereka dibaptis untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So, jika saudara sudah pergi ke gereja, tetapi belum mendapatkan jaminan yang tadi sudah dibahas, maybe this is for you. Dan mungkin kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sungguh mengundang Presence 24. Saudara, 700.000 rupiah. Do you know how cheap is 700.000 rupiah? Kalau kita makan makanan kita rayakan ulang tahun atau apa, minimal kita habis 200-250.000. Kalau kita healing, kita pergi keluar kota atau bahkan teman-teman ada yang pergi keluar negeri, kita bisa dengan mudah mengeluarkan uang jutaan rupiah. Tetapi untuk acara retreat setahun sekali, 700.000 kita berpikir 30 kali, saudara-saudara. Saudara, 700.000 itu sama dengan kira-kira, saudara, 700.000 itu sama kira-kira dengan 12 cangkir Starbucks, saudara-saudara. Saya rasa kita semua bisa puasa, kopi, 12 kali bisa kebeli, saudara-saudara. Amin. Ya, di depan sana nanti ada booth di mana saudara bisa bertanya-tanya. Tempatnya sangat bagus, acaranya sangat bagus. Tahun lalu Citin, Roh Kudus bekerja luar biasa. Sudah lama puluhan tahun saya nggak dengar yang namanya Holy Laughter. Kita dapat Holy Laughter tahun lalu. Kitanya sendiri terbingung-bingung kenapa bisa ini terjadi di antara kita, saudara-saudara. Jadi bagi teman-teman yang rindu, I challenge you. Not just go on healings, but the real healing in the Holy Spirit. Let's go deep in the presence of God. Amin, saudara-saudara. Di depan sana ada booth, teman-teman mereka sudah bekerja dari jam 6 pagi. Saudara-saudara, teman-teman bisa tanya mereka. Nanti akan dijelaskan tempatnya di mana, acaranya seperti apa. Ya saudara-saudara ya. Dan saya berdoa kita semua akan diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara diberkati hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ditempatkan di negara Indonesia. Saudara-saudara. Sangat layak untuk kita sungguh-sungguh merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 saudara. Mari kita bangkit berdiri dan saya akan minta Andre untuk pimpin kita dalam menyaksikan video ini dan juga nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saudara-saudara, pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bawa Indonesia dalam hatimu dan kita berdoa bersama nanti. Amin saudara-saudara. Silakan multimedia.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan bangsa Indonesia bersama kita mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, umat-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bawakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Ucapan syukur kami bawakan kepada Engkau. Untuk kemerdekaan ke-79 tahun ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan penyertaan tangan-Mu sempurna atas bangsa kami. Kami mau ucapkan berkat untuk bangsa kami. Kami mau ucapkan berkat untuk segala pelosok daerah Nusantara Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan masyarakat Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan untuk lapangan pekerjaan Tuhan dibuka selebar-lebarnya. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan generasi berikutnya Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sumber daya manusia di Indonesia semakin hari semakin unggul dan berkompetitif Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, bahkan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Tuhan. Kami ucapkan berkat atas mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan biar cinta akan umat Indonesia ada di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk segenap jajaran pemerintahan Tuhan. Dari semuanya Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh Tuhan cinta akan masyarakat Indonesia ada dalam hati mereka. Bukan untuk kepentingan golongan pribadi tertentu, tetapi sungguh-sungguh biar keadilan sosial
ditegakkan di Nusantara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan berkat. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan yang sudah menaungi kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Untuk Pak Niko, Dr. Yanto, untuk Pak Willy di PRJ ini Tuhan dan semuanya. Biar kiranya Tuhan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi ke surga. Dengan hati yang terbuka dan ekspektasi. Kiranya Allah memberkati engkau. Kiranya Kristus Yesus memberkati engkau dengan kasih-Nya. Dan Roh Kudus di dalam penyertaannya, dalam keseharianmu. Biar kiranya Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Biar kiranya Tuhan bawa engkau semakin naik dan tidak turun. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you again next week.